Oke, jadi balik lagi sama gue Valenzo Ananda di channel ini, dimana kita bakal nge-review atau nge-unboxing mic baru dari gue. Yang mana gue bakal pakai mic yang terbaru ini untuk menggantikan mic gue yang lama. Nah, jadi sebelum gue mulai, seperti biasa, jangan lupa buat like, comment, share, dan subscribe dulu, dan follow Instagram gue @Valenzo Ananda, atau ada linknya di description di bawah. Ini agak beda lagi seperti biasanya. Ini gue pakai kamera baru yang kalau misalkan belum nonton, silahkan nonton, kreditnya ada di atas. Ini kamera Canon M50 Mark II yang mana harusnya kita juga memaksimalkan audionya juga. Nah, di dalam video kali ini gue udah beli untuk pengganti mic gue yang lama, yaitu gue sekarang bakal memakai mic gue yang baru. Oke, jadi ini mic gue yang baru, yaitu ada VideoMic Pro Plus. Nah, di sini gue beli ini itu di toko online. Oke, jadi di sini kita bakal membahas, kita bakal menceritakan lebih detail, walaupun gue mungkin belum terlalu paham tentang ini, tapi gue bakal memaksimalkan apa yang gue tahu supaya kalian bisa mengerti untuk gue ngebahas tentang mic gue yang baru ini. Oke, jadi yang pertama kita bakal masuk ke fasilitas. Ini fasilitas apa aja yang bakal kita dapat? Oke, jadi kita bakal unboxing di sini. Yang pertama yang kita dapetin di sini langsung dengan kotak, isi dalamnya dilapisin kotak lagi. Di sini sudah kotak kosong, taruh di sini. Nah, di sini gue langsung dapet kertasnya, itu ada timbul di depan nih. Nah, ini kertas apa? Ini seperti biasa, ini pasti bakal kertas, buku panduan, dan warranty card atau kartu garansi. Lagi kita buka lagi. Nah, jadi ini ada buku panduannya. Lumayan agak tebal karena banyak fitur-fitur di mic gue yang baru ini. Terus juga di sini warranty card, ini yang paling penting karena ini garansinya tertulis di sini 10 tahun. Wah, lumayan nih. Bisa sampai kalau 10 tahun tuh 1 dekade loh nih. Dan ini include LB1 lithium ion baterai, optimalisasi windshieldnya, terus juga terintegritas dari record, light, suspension. Nanti gue bakal tampilin juga di sini kalau misalkan nggak tahu nih. Oke. Jadi kita masukin lagi warranty card sama buku panduannya. Kita geser dulu. Jadi di sini kita langsung dapat yang pertama ada kabelnya. Ini kabel audio jacknya untuk penghubung dari kamera ke mic-nya. Dan juga di sini ada langsung kita dapat micro D VideoMic Pro Plus, dimana di sini kita masih pakai foam. Foam ini foam yang busa, tapi dia tuh tebal, tapi bisa kalau misalnya ditekan kayak gini nih, lembut banget ini kalau misalnya ditekan kayak gini. Nah, di sini kalau misalkan kalian belum tahu nih, belum pernah megang micro D atau juga belum tahu gitu kan, ini sebenarnya bisa dibuka. Ini tampilannya beda nih, karena ini bakal bisa diganti juga dengan dead cat atau windshieldnya kalau bisa kalian buat ngevlog di luar, jadi untuk pelindung dari angin-angin gitu dari luar gitu. Ini juga ada di dalam sini, juga ada busanya lagi kalau misalnya bisa kalian lihat di sini. Nah, mic ini juga hadir dengan shock mode-nya itu yang di sini fleksibel banget, dan di sini juga anti untuk kayak patah gitu karena di sini lumayan cukup keras, tapi dengan bahan yang soft pastinya. Dan juga ini baterainya ini bisa dicas ulang atau rechargeable banget. Jadi buat kalian kalau misalnya, waduh, mic gue baterainya habis, jadi bisa pas kalian ngonten tiba-tiba baterainya habis gitu kan, tenang aja. Kalau misalnya kalian pakai mic VideoMic Pro Plus ini, kalian dijamin ini sekali ngecas kalau misalnya sudah sampai full itu bisa sampai 1 minggu atau 2 minggu. Itu pun kalau dipakai terus-menerus baru habis gitu. Apalagi kalau misalnya kalian cuma sehari ngonten cuma 15 menit atau setengah jam atau 1 jam, ya itu mungkin bisa sampai 1 bulan kalian nggak ngecas pun itu nggak apa-apa. Emang baterainya kalau misalnya baterai bawaan dari mic ini emang awet banget dan juga tahan lama. Terus juga keunggulan dari mic ini yaitu kabelnya itu bisa dilepas pasang. Mic pada dasarnya, mic yang lain itu kan kebanyakan nih udah pada nyatu kabelnya sama micnya secara langsung. Jadi kalau misalnya emang kabelnya rusak, itu udah kita nggak bisa ngapa-ngapain lagi, kita emang harus mengganti mic yang lain. Tapi kalau misalnya dengan mic ini terpisah. Jadi kalau misalnya emang kalian cuman rusak kabelnya doang, itu kalian bisa ganti dengan jack audio mic yang lain kayak gitu. Selama soketnya tidak hancur, selama soketnya di dalam ini tidak rusak gitu. Nah, jadi itu keunggulannya. Nah, di sini juga untuk buka tutup baterainya ini juga sangat mudah banget. Kita tinggal tekan sampingnya ini doang, ini baterainya udah kebuka dan kita udah bisa ngambil baterai dari dalam sini. Nah, segampang itu dan sesimpel itu banget untuk mengambil dan memasukkan baterai lagi, untuk masangnya lagi. Udah selesai.
cuman kayak gitu doang. Dan juga untuk misalnya kalian mau ngecas, ini pakai kabel USB doang, terus kalian tinggal colok ke sini. Itu paling ditinggal 1 jam atau 1,5 jam udah penuh kalau misalnya dari habis total gitu. Ini terjual terpisah dengan windshield atau bulu dead cat-nya. Apa itu bulu dead cat atau windshield? Nah, di sini gue udah punya dan gue juga udah beli. Ini adalah windshield-nya, jadi pelindung dari kalau misalkan ngevlog di luar, ini kan ada suara angin-angin tuh di luar tuh. Nah, jadi kalian bisa melindunginya, mengantisipasinya dengan dead cat ini. Ini gunanya, ini bulu-bulu ini untuk meminimalisir suara angin dari luar kayak gitu. Dan ini dijualnya terpisah. Jadi kalau misalnya kalian mau mengganti ini, itu makanya fiturnya itu Rode itu untuk busanya bisa memakai foam dan juga bisa memakai dead cat-nya. Jadi kalau misalnya kita pasang dead cat jadi kayak gini. Nah, tuh. Jadi perbedaannya, kalau misalnya ini kalian bisa pakai untuk vlog luar, di mana kalian bisa meminimalisir angin atau apapun itu yang suara berisik dan segala macamnya. Dan ini dijual terpisah dengan harga kurang lebih 700.000 doang. Itu tergantung toko kalian lagi, itu bisa naik atau bisa turun juga. Oke, jadi masuk yang kedua, yaitu fitur-fitur yang ada di mic ini itu apa aja. Nah, yang pertama di mic ini, di sini ada desibel plus 20 dan juga ada desibel min 10. Nah, di sini juga ada di sampingnya ini untuk penyelaras noise. Jadi kalian bisa aktifin juga. Oke, jadi di sini juga keunggulannya dari fitur-fitur ini. Kenapa gue memilih ini walaupun harganya cukup mahal? Karena ini cukup mengirit baterai. Ini itu otomatis. Jadi kalau misalkan sudah mengaktifkan fitur on off otomatis, kalian misalnya nih, kalian pakai kamera, terus kameranya itu mati. Nah, dia juga bakal mati sendiri karena kalian mengaktifkan fitur on off-nya secara otomatis. Jadi itu sangat-sangat berguna banget. Dimana kalau misalnya kita udah selesai ngonten, biasanya kan kita biasa lupa nggak ngecek kamera lagi atau nggak ngecek mic lagi, mungkin karena udah capek atau mengurusin filenya, mindahin data dan segala macamnya. Kalau misalnya di sini kalian nggak perlu repot-repot lagi dan kalian nggak perlu mikirin lagi karena itu udah otomatis ada fiturnya di sini. Itu yang sangat berguna banget untuk gua sih. Dan kita lanjut yang ketiga, yaitu harganya. Ini harganya cukup mahal, dan kalau misalnya menurut kalian di luar sana ini mungkin kebanyakan bilangnya nggak worth it untuk ukuran audio, karena audio mungkin dianggap remeh sama beberapa orang gitu. Karena audio misalnya kan kita lebih mementingkan kualitas nih. Wah, supaya kualitasnya bagus, gambarnya bagus, HD, 4K dan segala macamnya. Tapi kalian lupa kalau misalnya audio itu bagian part paling penting dalam suatu video. Kenapa gue bisa bilang kayak gitu? Karena tanpa audio yang bagus, hasil kamera yang bagus, kualitas yang bagus pun juga bakal nggak ada apa-apanya kalau misalnya tanpa suara yang bagus gitu kan. Nah, ini untuk harganya itu kisaran kurang lebih 3.700.000 sampai 4 juta tergantung kalian beli di mana, seperti gue bilang tadi. Dan juga terpisah dengan ini yang harga 700.000 gue bilang. Jadi kalau misalnya kalian mau beli ini satu paket lengkap full, kalian bisa beli di harga paling ya 4,5 juta. Mungkin kalian udah dapat sudah sama windshield dead cat-nya dan juga Rode full sama kabel dan sama foam busanya ini. Jadi kurang lebih di 4,5 juta untuk dapetin ini. Mungkin untuk beberapa kalian nggak worth it, tapi untuk beberapa yang pecinta audio dan sangat mendetail tentang audio, mungkin mereka paham tentang kenapa harga mic ini bisa semahal ini. Mungkin mereka tahu dan kalian kayaknya harus dengerin. Nanti setelah ini gue juga bakal tunjukin ke kalian ini hasil dari mic ini dengan mic gue sebelumnya, karena gue sekarang ini memakai mic gue yang lama, yaitu mic Saramonic yang ada di situ. Nah, itu mic Saramonic yang gue beli dulu dan juga gue bikinin vlognya. Kalian vlognya bisa tonton aja di situ. Oke, jadi yang terakhir, yang keempat, yaitu kita bakal mendapat suara terbaik. Kenapa gue bisa bilang suara terbaik? Karena di sini terdapat plus 20 desibel terus sama min 10 desibel. Itu kalian bisa atur dimanapun kalian berada. Misalnya kalian berada di dalam ruangan atau kalian mau ASMR bisa dengan menggunakan desibel plus 20. Kalau misalnya kalian di luar ruangan yang emang bener-bener ribut atau rame orang, tapi cuman mau kalian terfokus ke suara kalian sendiri, dimana kalian dekat sama mic dan sama kameranya juga, kalian bisa menggunakan fitur desibel minus 10 dan juga banyak fitur-fitur yang lainnya yang juga gue bakal tes nantinya. Tapi gue nggak saranin kalian make di minus 10 desibel kalau misalnya kalian nggak terlalu mengerti tentang audio dan segala macemnya. Jadi kan kalau misalnya orang yang ngerti tentang audio itu harus melakukan di cutting-cuttingnya lagi, dinaikin lagi desibelnya, audionya dan segala macamnya. Itu kan banyak tuh, rumit dan juga untuk khusus orang yang ngerti audio. Tapi kalau misalnya kalian yang emang bener-bener cuman mengharapkan dari fitur ini doang, gue nggak saranin untuk di minus 10 desibel. Gue cuma ngomong kayak gitu aja sih gitu ya, karena sepengetahuan gue kayak gitu. Oke, selanjutnya dimana di momen akhir ini kita bakal menggunakan mic ini untuk sebagai media audio kita sekarang. Karena kalau misalnya kalian bandingin dari menit awal sampai menit sekarang, gue masih menggunakan
menggunakan mic Saramonic yang terdapat di atas sini. Nah, sekarang kita bakal menggantinya ke mic Rode VideoMic Pro Plus. Jadi kalian bakal bisa lihat perbandingannya itu seperti apa. Oke, jadi sekarang kita bakal ganti ke mic Rode VideoMic Pro Plus. Ini dia suaranya. Nah, oke, jadi di dalam video setelah gua cut tadi, ini kita udah memakai VideoMic Pro Plus yang dimana kita memakai busa foamnya itu karena kita lagi di dalam ruangan, dan ini bulu windshield deadcat yang kita nggak pakai karena kita lagi nggak di luar ruangan. Nah, sekarang gue lagi memegang mic Saramonic yang dimana gue pakai sebelumnya dari menit awal sampai menit sebelum gue ganti ke VideoMic Pro Plus ini. Nah, dimana mic Saramonic ini mempunyai kabel yang terhubung langsung dengan micnya. Jadi kalau misalnya ini agak sedikit rentan untuk rusak, kalaupun sekalinya rusak kabelnya ini atau kebelit atau digigit tikus, ini kita nggak bakal bisa gantinya lagi, dan kita bakal langsung ganti micnya secara langsung karena ini langsung terhubung ke dalam micnya ini. Mungkin ini kelemahan atau sisi negatifnya dari mic yang terhubung dengan kabel jack yang secara langsung. Nah, sekarang gue memakai VideoMic Pro Plus yang dimana ini desibelnya itu 0, dan juga kalian bisa ngelihat perbandingannya dari menit awal sampai menit gue sebelum ganti ini gitu ya. Jadi kalau misalnya kalian nggak bisa lihat secara kasat pendengaran, mungkin kalian bisa memakai headset atau earphone jadi supaya kalian lebih jelas perbandingan dari gue memakai Saramonic sampai gue memakai VideoMic Pro Plus ini. Jadi kalau misalnya gue lagi di dalam ruangan, ini suara gue yang timbul secara langsung ini gue nggak pakai diedit segala macam lagi, karena ini gue langsung audionya tanpa gue pakai embel-embel apapun dari VideoMic Pro Plus ini. Oke, jadi mungkin itulah kenapa gue mau untuk membeli VideoMic Pro Plus ini di harga yang cukup mahal. Di harga dengan mendapatkan juga windshield deadcat ini, gue dapat di harga 4,5 juta. Gue rela mengeluarkan uang segitu demi hasilnya yang benar-benar menurut gue sih udah lumayan bagus dan cukup bagus untuk di kalangan mic Rode Mic Pro Plus ini. Nah, untuk kalau misal perbandingan dengan harga mic Saramonic atau mic yang lainnya, gue juga nggak saranin kalian harus beli yang mahal gitu kan, karena sesuai budget dan juga sesuai dengan kebutuhan kalian sendiri, mau membuat video tentang apa dan juga kalian mau ngapain kayak gitu kan. Untuk mic Saramonic ini sendiri, ini gue beli di harga hampir di 1 juta, mungkin di 800 sampai 900-an atau mungkin bisa turun ke 700-an, gue nggak tahu juga, tergantung market mana yang kalian beli dan toko mana yang kalian beli, seperti gue bilang seperti biasanya. Nah, di harga segini pun kita udah mendapatkan hasil yang cukup baik, tapi di sini kita cuma mendapatkan 0 sampai plus 10 desibel doang. Nah, mungkin itu kekurangannya, dan juga di sini yang tali jacknya terhubung atau kabel jacknya terhubung dengan mic-nya secara langsung, mungkin itu kekurangannya. Tetapi kelebihannya di sini kita mendapatkan monitoring suaranya, jadi kita bisa mendengarkan suara kita secara langsung, dimana kalau misal kita lagi merekam video nih, kameramen kita atau kita sendiri pun kita bisa mendengar suara kita secara kasat pendengaran itu pas atau enggak, noise atau enggak, atau segala macamnya kita bisa mendengarnya dari sini. Dan juga ada colokan mic jack untuk mic satu lagi. Ini kelebihannya ada di situ sih. Nah, itu kekurangannya yang ada di VideoMic Pro Plus, dimana VideoMic Pro Plus nggak punya kabel atau jack untuk monitoring video. Disitulah kekurangan dan kelebihan dari antara kedua mic ini dengan harga juga yang perbedaannya juga cukup jauh gitu. Jadi untuk rating, kalau misalnya gue ngasih rating Saramonic ini untuk harga segini, ini ratingnya udah di 7,5 sampai 8. Ini udah cukup bagus dengan harga segini. Nah, kalau misalnya untuk VideoMic Pro Plus yang gue pakai sekarang ini, gue bakal kasih rating di 8,5 atau 9. Gue nggak bakal melebihin 9, mungkin karena harganya yang cukup mahal, tetapi kita mendapatkan hasil video yang maksimal, hasil video yang bagus di mic ini. Jadi kalau menurut gue sih 8,5 sampai 9, pokoknya mentok di 9 sih kalau menurut gue sih. Oke, jadi mungkin segitu aja video dari gue. Terima kasih udah nonton dari awal sampai habis video ini. Semoga kalian suka dan semoga bermanfaat video ini. Dan juga jangan lupa buat di like, comment, share, dan subscribe dulu, dan follow Instagram gue @valenzuananda atau ada linknya di description di bawah. Dan jangan lupa tekan tombol lonceng supaya kalian gak ketinggalan dengan notifikasi video selanjutnya. Nah, kalau misalkan ada saran konten nih untuk video selanjutnya, bang selanjutnya review ini dong, unboxing ini dong, beli ini dong, atau review yang sekarang gue pakai atau apapun itu deh, pokoknya entah vlog kesana vlog kesini, pokoknya silahkan komen aja di bawah. Dan juga seperti biasa untuk 5 orang yang nge-tag gue di story awal di Instagram juga bakal mendapatkan rezeki dari gue untuk setiap video baru. Mungkin itu yang mau gue sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Terima kasih udah nonton dari awal sampai habis video ini. Semoga kualitas gue perbaikin ke depannya dari segi video, dari segi audio, dan segala macamnya juga, dari segi kontennya juga. Jadi terima kasih, bantu subscribe channel ini untuk meraih ke 100.000 subscriber. Dan ya, gue Valenzuananda, sampai ketemu di video selanjutnya. Bye, peace.